Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dengan Pancasila, dan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Oke, silakan kalian buka LKS-nya halaman 24. Hubungan antara pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian pertama, kedua, dan ketiga. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan kausal organis itu adalah hubungan sebab akibat yang saling keterkaitan atau ketergantungan dari dua realitas atau konsep, gagasan, ide, atau permasalahan. Kemudian bagian keempat, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan organisnya adalah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian hubungan antara pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Nah, hubungannya yaitu bersifat timbal balik. Di antaranya hubungan secara formal. Yang pertama, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan tertib hukum Indonesia yang mempunyai dua macam kedudukan. Yang pertama sebagai dasar, kemudian yang kedua sebagai tertib hukum tertinggi. Kemudian yang ketiga, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya merupakan Pancasila dan tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sebagai sumbernya. Yang keempat, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai inti pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah serta terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Kemudian hubungan secara material. Secara materi, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Nah, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifatnya. Selain itu juga dalam hubungannya dan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Maka sebenarnya secara materi merupakan esensi atau intisari pokok kaidah negara fundamental tidak lain adalah Pancasila. Kemudian selanjutnya hubungan antara pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan dengan proklamasi. Oleh karena itu, antara pembukaan dengan proklamasi tidak dapat dipisahkan. Kebersatuan antara proklamasi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ini bisa dijelaskan antara lain disebutkannya kembali pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pokok pikiran pembukaan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemudian yang kedua, ditetapkannya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi. Nah, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat mendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Oke, untuk hari ini cukup. Untuk tugas, kalian kerjakan tugas mandiri bagian A, ini pilihan ganda. Nanti kamu di Google Form-nya langsung kamu tulis jawabannya saja. Misalnya kamu nomor 1 pilihannya A, tulis A-nya apa? Misalnya nomor 1 jawabannya A, kemerdekaan bukanlah akhir dari suatu perjuangan, itu ditulis. Ya, tugasnya cuma 1 sampai 5. Tugas mandiri bagian A. Paham ya? Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.